Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar nih hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin satu orang maju ke depan untuk memimpin doa ya. Oke, untuk Farel, Ibu persilahkan. Amin. Alhamdulillah ya. Oke, untuk itu Ibu absen dulu ya. Farel, Dinda, Putri, Fitri, oh tidak hadir ya. Oke, jadi hari ini ada satu orang yang tidak hadir ya. Oke adik-adik, agar adik-adik lebih semangat lagi untuk belajar pada pagi hari ini, untuk itu Ibu ingin adik-adik semua menyanyikan lagu Anak Kambing Saya. Nanti kita nyanyi ya sama-sama ya. Oke, satu, dua, tiga. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung waru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica hei hei. Caca marica ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Oke, sudah semangat kan? Oke, adik-adik. Jadi pembelajaran kita hari ini tuh Ibu ingin adik-adik bisa mengelompokkan daun pada tumbuhan dengan cepat. Jadi pembelajaran kita hari ini itu adalah terkait dengan tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Jadi di mana adik-adik itu Ibu ingin mampu mengelompokkan daun pada tumbuhan, kemudian mengetahui bentuk daun berdasarkan jenis tulang daunnya, kemudian membuat gambar bentuk daun berdasarkan jenis tulangnya. Jadi itu untuk terkait dengan pembelajaran kita hari ini ya adik-adik. Nah untuk itu Ibu ingin bertanya nih kepada adik-adik, apa saja sih bagian-bagian tumbuhan itu? Ada yang tahu nggak? Oke, Farel, ya silakan. Oke, Farel, jawaban kamu sangat tepat ya. Ibu sangat salut dengan jawaban kamu. Oke, kemudian pertanyaan Ibu yang kedua. Apa sih itu fungsi daun? Iya, betul sekali, Farel. Sebagai fotosintesis ya fungsinya. Luar biasa ya, Farel ini sudah bisa menjawab semuanya. Teman-teman yang lainnya juga bisa ya, harus bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, untuk lebih semangat lagi nih, anak-anak Ibu ingin kalian tepuk hore dulu nih biar lebih semangat lagi ya. Karena Ibu lihat-lihat ini kayak masih mengantuk, mungkin karena masih pagi ya, jadi masih mengantuk. Oke, satu, dua, tiga. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Oke, sudah semangat kan? Oke, karena adik-adik sudah semangat, jadi untuk itu Ibu ingin adik-adik menonton dan menyimak video pembelajaran yang Ibu akan bagikan ya kepada kalian. Untuk video pembelajarannya itu
akan Ibu perlihatkan ya. Nanti kalian harus bisa menonton video tersebut. Hai, welcome back to my channel. Klik tombol subscribe yuk untuk melanjutkan video ini. Materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang macam-macam tulang daun pada tumbuhan. Apa itu daun? Yap, daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang. Biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat loh. Daun biasanya berwarna hijau. Mengapa ya daun berwarna hijau? Daun berwarna hijau karena memiliki suatu zat yang bernama zat hijau daun atau disebut juga klorofil. Selanjutnya ada 4 bagian daun. Yang pertama helai daun, 2 tulang daun, 3 pelepah, dan 4 tangkai daun. Daun merupakan tempat untuk memasak makanan bagi tumbuhan dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Dari keempat bagian daun tersebut, yang paling penting adalah bagian tulang daunnya. Berikut ini adalah beberapa fungsi tulang daun. Yang pertama, sebagai penopang daun agar daun menjadi kuat. 2. Sebagai organ pengangkut zat-zat yang dibutuhkan tanaman. 3. Untuk membedakan spesies daun dari pola urat daunnya. Dan di bagian terakhir, kita akan membahas macam-macam tulang daun. Macam tulang daun yang pertama yaitu tulang daun menyirip. Berbentuk seperti tulang ikan, biasanya terdapat pada tumbuhan berbiji dikotil. Berikut adalah contoh tulang daun menyirip: daun mangga, daun jambu, daun nangka, dan daun rambutan. Jenis tulang daun yang kedua yaitu menjari. Berbentuk seperti jari-jari tangan, dengan bagian tengah paling besar dan yang samping semakin mengecil. Beberapa contoh tulang daun menjari: daun pepaya, daun ketela, daun anggur, daun semangka, daun jarak, dan daun sukun. Jenis tulang daun ketiga adalah melengkung. Tulang daunnya berupa garis-garis lengkung. Umumnya memiliki satu tulang besar di tengah dan tulang lainnya akan mengikuti jalannya tepi daun. Beberapa contoh tulang daun melengkung: daun sirih, daun teratai, daun eceng gondok, dan daun gadung. Jenis tulang daun yang keempat adalah tulang daun sejajar. Tulang daun yang satu ini umumnya akan berbentuk seperti garis-garis lurus sejajar. Contoh tulang daun sejajar: daun padi, daun pandan, daun bambu, daun tebu, daun jagung, daun alang-alang, dan daun palma. Demikian video pembelajaran tentang macam-macam tulang daun. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan komen ya. Oke, itu dia video yang Ibu bagikan ya. Oke, adik-adik. Jadi itu tadi adalah video terkait dengan jenis-jenis dan bentuk tulang daun. Oke. Untuk itu, Ibu ingin bertanya nih kepada adik-adik. Apa ya sih yang kalian ketahui dari video tersebut? Iya, betul sekali, Farel. Oke, jadi yang kamu jawab itu sangat benar ya. Jadi jenis dan bentuk tulang daun yang kamu ketahui. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi nih. Coba sebutkan bentuk tulang daun yang kamu ketahui. Oke, betul sekali Nadia. Tulang daun menyirip, contohnya daun rambutan. Memang benar-benar menyimak video tadi ya. Oke, jadi adik-adik sekalian, daun itu adalah salah satu tumbuhan yang tumbuh pada ranting dan batang. Biasanya tumbuh hingga lebat. Nah, kenapa sih warna daun itu hijau? Karena ada kandungan zat klorofil sehingga warna daun tersebut itu jadi warna hijau. Oke, dan salah satu fungsi dari jenis dari daun tersebut itu ya menyirip. Jadi daun itu ada yang berbentuk menyirip seperti ikan. Jadi contohnya itu seperti daun nangka, kemudian ada daun rambutan, itu yang seperti adik-adik sebutkan tadi.
Oke, adik-adik, karena kalian sudah melihat video tersebut dan sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, untuk itu Ibu ingin kalian dibagi menjadi dua kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari dua orang. Oke. Oke, kelompok satu Farel dan Nadia, kelompok dua ada Dinda dan Fitri. Oke, eh, untuk itu Ibu akan memberikan kalian LKPD. Ya, Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Oke, adik-adik, jadi ini adalah LKPD diskusi kelompok atau lembar kerja peserta didik, di mana adik-adik diminta untuk dapat menganalisis tumbuhan berdasarkan jenis tulang daunnya. Nah, di sini ada petunjuknya, di mana adik-adik disuruh mencari 5 jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Jadi adik-adik di sini untuk dapat mencari tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar sekolahnya adik-adik. Kemudian yang kedua ada amati dan diskusikan jenis bentuk daun yang kamu dapatkan, kemudian beri tanda silang pada kolom yang dianggap benar. Nah, di sini kan ada tabel di mana tabelnya itu berisi nama tumbuhan, bentuk jenis tulang daunnya. Di sini ada menyirip, menjari, sejajar, dan juga melengkung. Nah, setelah adik-adik mendapatkan tumbuhan ataupun daun, adik-adik dapat menuliskan di sini nama tumbuhan apa, kemudian bentuk jenis tulang daunnya itu apa. Misalnya daun rambutan, apakah dia menyirip atau menjari, sejajar ataupun melengkung. Nah, kemudian yang ketiga ini jawablah pertanyaan di bawah ini dan tuliskan kesimpulan dari laporan pengamatan yang telah kamu lakukan. Nah, di sini ada pertanyaan di mana pertanyaan pertama itu ada tumbuhan apa saja yang telah kamu amati bersama teman kelompokmu. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan pengamatan nih di lingkungan sekolah. Nah, kalian mendapatkan tumbuhan apa saja? Kalian tinggal tuliskan saja di sini. Kemudian, bentuk jenis tulang daun apa saja yang kalian temukan. Nah, setelah kalian mencari daun yang tadi sudah kalian cari di lingkungan sekolah, kalian akan tentukan jenis tulang daun apa saja yang kalian temukan itu. Kemudian, tuliskan kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Nah, setelah itu kalian akan mengamati atau menyimpulkan hasil pengamatan kalian di sini. Mungkin jika ada yang kurang jelas, adik-adik bisa tanya. Oke, jika sudah jelas, mungkin itu saja yang Ibu dapat berikan. Untuk itu kalian silakan mengerjakannya ya. Oke adik-adik, jika adik-adik sudah selesai mengerjakannya, Ibu harap adik-adik akan dapat mempresentasikan hasil pengamatan adik-adik di depan kelas ya. Karena Ibu yakin kalian bisa, karena hasil pengamatan kalian itu sangat luar biasa, sangat keren, karena kalian sudah bisa mencari beberapa tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar sekolah kalian. Untuk itu Ibu harap untuk kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Wah, sangat luar biasa ya hasil diskusi dari kelompok 4 ini. Presentasinya sangat juga bagus. Untuk itu, Ibu ingin meminta dari kelompok lain jika ada yang belum dipahami atau ada tanggapan untuk kelompok 1, dipersilakan untuk bertanya. Oke, jika tidak ada, Ibu rasa sudah paham ya semuanya. Oke adik-adik, karena hasil presentasi kalian tadi itu sangat luar biasa, sangat bagus. Untuk itu, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik, tapi ini dikerjakan secara individu, tidak lagi diskusi bersama teman. Karena tadi hasilnya sangat luar biasa, jadi Ibu harapkan kalian dapat mengerjakan LKPD individu ini secara baik dan secara lebih menarik lagi dari yang sebelumnya. Oke adik-adik, Ibu akan membagikan LKPD individunya ya. Oke adik-adik, jadi ini adalah lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara individu ya. Di sini adik-adik diminta untuk dapat membuat gambar bentuk daun berdasarkan jenis tulang daunnya. Nah, setelah adik-adik tadi kan sudah mengamati beberapa daun yang ada di lingkungan sekitar sekolah, kemudian sudah menentukannya juga apa itu jenis tulang daunnya. Nah, sekarang adik-adik diminta untuk dapat membuat atau menggambarkan 4 gambar jenis daun yang telah
dipelajari sesuai dengan bentuk tulang daunnya. Jadi di sini adik-adik silakan untuk dapat menggambarkan bentuk daun tapi sesuai dengan bentuk tulang daunnya. Jadi karena tadi kan adik-adik sudah melakukan pengamatan, jadi Ibu harap adik-adik dapat mengisi soal ini dengan benar ya. Oke adik-adik, hasil dari LKPD individu kalian itu sangat luar biasa ya. Ibu sangat mengapresiasi karena kalian sudah bisa dapat menggambarkannya dengan baik. Apa yang kalian gambarkan juga sudah sangat benar. Ibu harap ke depannya juga masih seperti ini ya. Untuk itu, Ibu minta kita sama-sama dapat menyimpulkan terkait dengan materi kita hari ini, materi terkait dengan mengenal tubuh tumbuhan. Jadi, adik-adik, tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang mudah dijumpai di lingkungan sekitar. Nah, tumbuhan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu tanaman hias dan juga tanaman buah. Nah, sementara itu, tanaman buah itu merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan juga hewan. Sedangkan untuk tanaman hias itu adalah tanaman yang dengan tujuan untuk memberikan kesan indah. Nah, tumbuhan juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Manfaat tumbuhan yang paling dasar adalah menyediakan oksigen. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan memiliki udara segar bernapas. Bukan hanya itu, setiap bagian tumbuhan mempunyai manfaat bagi kehidupan, misalnya untuk bahan makanan, bahan baku industri, dan juga kesehatan dan lainnya. Nah, di tumbuhan juga ada memiliki bagian-bagian tumbuhan seperti ada buah, daun, akar, bunga, dan batang. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat dipahami oleh adik. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke, Ibu harap sudah paham semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Sangat luar biasa pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kedepannya juga lebih luar biasa. Untuk itu, Ibu ingin menyampaikan bahwa materi kedepannya itu adalah struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu harap satu orang maju ke depan, yaitu Dinda, untuk dapat memimpin doa. Oke, dipersilakan. Oke, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, Ibu harap ke depannya, pekan berikutnya adik-adik sudah menyiapkan materi untuk pembelajaran berikutnya, dan juga Ibu harap kalian dapat memahami materi hari ini. Semoga ke depannya kita masih dapat dipertemukan kembali. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.